Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa saudara Shalom. Ada tepuk tangan dan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Saya undang kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat kita semua mengikuti ibadah streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami percaya Tuhan di setiap langkah-langkah kami. Kau menyertai kami Tuhan. Bahkan di sepanjang hidup kami. Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kau memimpin kami Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Di setiap langkahku, tanganmu
tentang-Mu. Biar lidahku tidak berhenti berkata-kata tentang-Mu. Biar hatiku menjadi orang yang taat kepada-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan, selamanya kami akan menjadi penyembah-penyembah-Mu. Sembah Dia, sembah Dia yang kudus. Sembah yang kudus, Dia Raja yang mulia, Dia Yesus. Biarlah mulut kami tidak akan pernah berhenti Tuhan, menceritakan kebaikan, menceritakan kedahsyatan. Bahkan Kau membawa hidup kami dari hari lepas hari mengalami mujizat Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, karena kami bersyukur, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh hidup, Tuhan yang terus memampukan kami, Tuhan yang terus melihat, menuntun kami ke jalan-jalannya yang benar. Sehingga ketika kaki kami berbelok, Roh-Mu yang membawa terus kami masuk, tertuju kepada Tuhan, berfokus kepada panggilan. Dan tidak akan pernah Kau biarkan kakiku tersesat Tuhan. Dan setiap kami boleh dipimpin, dikuasai oleh Roh yang hidup. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian, biarlah hati kami penuh dengan sukacita, dan biarlah kakiku melompat bagi Raja, dan biarlah tanganku bersorak bagi Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidupku dan hidupmu. Dia ada di tengah-tengah kita saudara. Karena itu jangan pernah kau menutup mulutmu, tetapi buka itu untuk kau memuji Tuhan. Buka mulutmu dengan segenap hati engkau memuji Raja. Karena ketika engkau benar-benar memuji dan memuliakan Dia Raja di atas segala raja, ada pembebasan, ada kelepasan, ada sesuatu yang mengikat hatimu. Hari ini telah dibebaskan oleh Yesus, karena Dia datang untuk memberkati saya dan saudara. Dia sang membuat mujizat ada di tengah-tengah kita untuk memerdekakan, menyelamatkan, menyembuhkan, dan memberkati saya dan saudara. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan biarlah segala hormat, puji, dan segala kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ada sorak-sorak sekali lagi buat Yesus. Saudara, biarlah kita terus melatih hati kita untuk kita datang kepada Tuhan di hadirat Tuhan itu dengan sukacita saudara. Tinggalkan beban kita, tinggalkan masalah kita. Kita percaya ketika mulut kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada beban yang terlepas, ada mujizat yang terjadi, ada berkat yang tercurah, ada kesembuhan yang akan berjalan di atas mujizat. Karena Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Mari sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus. Segala puji hormat Tuhan kami persembahkan bagi Kau.
pujilah Tuhan. Hey, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah. Mari lambaikan tanganmu sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Mari sama-sama katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Segala hormat Tuhan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Suaranya cuma Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi suara kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Segala hormat pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah dan kita puji. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya bisa tepuk tangan dan sorak-sorai buat Yesus. Wuhu. Siapa lompat bagi Yesus? Siapa nari bagi Raja? Dari hari ke hari datang terus berkat-Mu turun atas hidupku.
duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kau sedang melihat kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan. Apapun keadaan, apapun pergumulan kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami terlalu yakin Tuhan. Pertolongan itu akan terus datang kepada kami. Biarlah kami terus tekun, setia sampai akhir, menanti-nantikan janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada. Dan Tuhan melihat iman kami. Tuhan melihat kepercayaan kami. Kami terus Tuhan mau diuji. Kami terus berterima kasih buat masalah. Kami terus berterima kasih untuk keadaan kami. Karena di tengah-tengah itulah Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Yesus yang kami sembah, Yesus Kristus yang menolong kami. Tuhan yang mengangkat kami dari lubang penderitaan. Tuhan yang mengangkat kami di atas rata-rata. Dan Tuhan yang menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menang dan kubu pertahanan, dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan tetap tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan, dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhan, Kaulah menara bagi hidup kami Tuhan. Dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Ya, baik Bapak Ibu, kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami masih memiliki waktu beribadah. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, urapi hamba pemberita firman-Mu Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan hanyalah kebenaran-Mu saja, dan urapi setiap kami, berikan kami hati seperti tanah yang subur, sehingga benih firman yang ditaburkan, ia akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami bersaksi Tuhan, segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan,
Kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi Tuhan setiap kami, bahkan setiap fasilitas yang dipakai untuk ibadah Tuhan, menyelenggarakan ibadah online ini Tuhan yang berkati seluruh fasilitasnya. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai pesan Tuhan yang disampaikan kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Yohanes seorang rasul menerima wahyu dari Tuhan dan ia harus menyampaikan pesan ini kepada 7 jemaat yang ada di zamannya. Mari kita lihat, yuk, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Waktu sudah dekat ini mengacu kepada kedatangan Tuhan. Karena wahyu yang diterima Yohanes pada akhirnya mempersiapkan gereja masuk kepada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Wahyu yang diterima Yohanes mempersiapkan gereja ketika mereka sudah ada di akhir zaman. Ketika mereka akan diluputkan Tuhan dari masa-masa penderitaan. Dan untuk itu gereja harus dipersiapkan. Maka Tuhan memberikan pesan kepada 7 gereja yang merupakan sebuah perwakilan dari kondisi gereja yang ada di akhir zaman yang juga harus mempersiapkan dirinya. Nah, dikatakan berbahagialah yang membacakan, mereka yang mendengar, dan yang menuruti. Lihat, hari ini kita membaca, mendengar, dan saya berdoa kita sama-sama dimampukan untuk mengerjakan, untuk menuruti seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Ayat 10 dari Wahyu pasal pertama. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Jadi ada 7 jemaat. Siapa saja? Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, kita akan lihat apa yang menjadi pesan Tuhan yang disampaikan kepada mereka dan apa yang dapat kita pelajari dan lakukan dalam kehidupan masing-masing kita. Baik, yang pertama Bapak Ibu kepada jemaat Tuhan di Efesus. Jemaat Tuhan di Efesus kalau kita lihat, mereka adalah jemaat yang tekun dalam mempertahankan pengajaran mereka. Jemaat ini tidak sabar terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka berjeril lelah, mereka bertekun, dan mereka selalu menguji setiap ada ajaran-ajaran yang masuk. Kepada setiap orang yang mengatakan dirinya guru atau nabi, mereka menguji. Dan mereka berhasil menemukan kalau di antara nabi atau guru itu ternyata mereka palsu. Ternyata mereka cuma mau menyesatkan atau mendapatkan keuntungan pribadi. Jemaat Efesus sangat tekun, sangat teliti. Suatu gambaran gereja yang pengajarannya begitu baik, begitu disiplin. Luar biasa baiknya bukan, tetapi ada keberatan yang Tuhan sampaikan kepada jemaat ini. Apa itu? Di ayat 4 dari Wahyu pasal yang kedua. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Wow. Yang di luarnya disiplin, yang kita taunya begitu tekun, begitu berjerilah dalam mempertahankan ajaran. Tetapi ternyata Tuhan melihat di balik itu semua, kasih di dalam jemaat ini semakin dingin.
Mereka kehilangan kasih mula-mula. Ada peneliti yang mengatakan bahwa kasih mula-mula yang dimaksud adalah hubungan pribadi dengan Tuhan dan juga hubungan pribadi dengan sesama. Ketika awal mereka bertobat, mereka sungguh haus mengadakan persekutuan. Mereka sungguh haus mencari Tuhan. Dikatakan kalau kita lihat ciri-ciri jemaat mula-mula yang kisah para rasul gambarkan, mereka tidak segan-segan saling memberikan apa yang mereka miliki, memecahkan roti bersama, tekun mengikuti ajaran para rasul. Mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan hubungan pribadi dengan sesama yang baik. Tetapi ketika mereka terus disibukkan dengan hal agamawi, yang walaupun itu baik, mereka mulai meninggalkan kasih mula-mula. Kasih mereka mulai dingin. Mungkin mereka sudah tidak punya saat teduh yang berkualitas pribadi dengan Tuhan. Dan mungkin mereka sudah kekurangan kepedulian dengan sesama. Kepekaan akan kebutuhan sesama. Kasih terhadap sesama mulai kering. Dan Tuhan mengingatkan, yang kau kerjakan selama ini baik. Tetapi juga Tuhan ingatkan, kembali juga lakukan kasih yang mula-mula. Miliki lagi hubungan pribadi dengan Tuhan. Miliki lagi kasih kepada sesama yang hangat. Jangan tinggalkan itu. Yang satu baik untuk dilakukan, tapi jangan tinggalkan yang lain. Dan Tuhan ingatkan, kembali kepada kasih yang semula. Kadang rutinitas sudah membuat hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga menjadi renggang. Dan Tuhan ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, ayo jangan juga kurangi, tetapi tambahkan yang kurang. Kerja keras kita sudah bagus. Tingkatkan juga hubungan kita dengan sesama. Dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan kita. Bangun bukan sekedar profesionalisme. Tapi terkadang kita butuh kasih. Kasih yang membuat hubungan itu erat, hangat. Bukan sekedar berdasarkan tugas atau tanggung jawab. Kita butuh kembali ke kasih mula-mula. Mari Bapak Ibu perhatikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan sesama. Terutama dengan orang-orang di sekitar kita, dengan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Kita mau perhatikan juga. Karena Tuhan melihat itu, Tuhan memperhatikan itu. Kalau didapati Tuhan renggang, Tuhan akan ingatkan. Dan karenanya kita mau bertobat, kembali lagi punya kasih mula-mula. Puji Tuhan, ayat 7 dari Wahyu pasal 2. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi kita akan lihat nanti kepada masing-masing jemaat ini, Tuhan akan berikan pujian, ada juga teguran. Ada yang hanya pujian saja atau hanya teguran saja. Tetapi Tuhan akan bicara mengenai barang siapa yang menang, ia akan menerima janji. Mari, saya dorong kita untuk mau menjadi pemenang. Amin. Dalam setiap tantangan, dalam setiap problem yang kita alami, kita mau tampil sebagai pemenang. Karena ada janji Tuhan yang akan dinikmati, dialami oleh para pemenang. Maka dari itu katakan, aku pemenang. 1, 2, 3, aku pemenang. Amin. Kita lanjutkan. Yang kedua. Kepada jemaat di Smyrna. Nah lihat. Jemaat Smyrna ini jemaat yang paling kecil di antara jemaat-jemaat lainnya. Dikatakan mereka ini susah. Mereka ini dalam kondisi kekurangan. Mereka dianggap oleh orang-orang lain tuh seperti itu. Miskin, kecil, secara lahiriah memang seperti itu. Maka Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Mungkin secara lahiriah, ya memang itu kondisimu. Tapi lihat apa? Sebenarnya mereka kaya. Lihat, apa yang menjadi kekayaan jemaat Smyrna ini di hadapan Tuhan? Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Walau tantangan mereka berat. Sudah mereka kondisinya kecil, susah, kekurangan. Mereka didorong dengan keras.
ditekan dengan keras oleh penganiayaan karena iman mereka. Tetapi kepada jemaat yang kecil, yang kurang, yang susah ini, Tuhan tidak serta-merta Bapak Ibu meniadakan kesengsaraan mereka. Lihat, jawaban Tuhan terhadap pembebasan itu macam-macam. Bisa jadi mengabulkan doa permohonan kita, atau menguatkan kita untuk mampu melewati masa-masa susah tersebut. Jadi nggak serta-merta Tuhan tiadakan kesengsaraannya. Tapi lihat, Tuhan berikan kekuatan. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Lihat, mereka akan tetap mengalami penderitaan itu. Jadi kekristenan kita tidak terlena dengan yang namanya ikut Tuhan selalu diberkati, ikut Tuhan selalu cerah nuansa hati, ikut Tuhan selalu cerah juga warna dompet ini. Enggak Bapak Ibu. Tapi kadang ada masa-masa Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan dan Tuhan bilang, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Lihat, tetap dibiarkan, tetap gak serta-merta gak dihapus kesengsaraannya. Tapi ini yang menjadi kesukaan kita Bapak Ibu. Yang menjadi penghiburan kita. Tuhan berikan kita kekuatan. Tuhan menyertai kita baik di masa suka maupun di masa sukar. Apapun masa hidup yang kita alami, jangan takut, Tuhan berikan penyertaan, Tuhan berikan kekuatan untuk kita mampu melewatinya. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berkata seperti ini, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau karena siksa derita yang ada di dunia ini, kita menukarkan Tuhan supaya kita luput dari kematian jasmani sesaat, kita akan kehilangan kehidupan kekal nantinya. Tapi Tuhan berkata, setia sampai mati. Karena walaupun kita mengalami kematian sesaat, karena kesukaran, sengsara yang kita alami di dunia, karena kita tetap beriman kepada Tuhan, kita akan mengalami sengsara, kita akan mengalami kematian, tapi kita akan menikmati kehidupan kekal pada akhirnya. Puji Tuhan. Karena itu mari berkata Bapak Ibu, apapun tantangan permasalahan kita, kita tetap setia sampai akhir, setia sampai mati. Ingat konsep Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang percaya dan dikatakan kita akan memiliki kuasa. Kuasa itu digunakan untuk kita menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus di sini berkata martir, yaitu tetap mempertahankan iman, tetap memberitakan apa yang ia percaya, bahkan sampai diancam oleh kematian. Jadi kita harus setia sampai akhir. Amin. Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita, Anda dan saya, untuk setia sampai akhir. Ayat 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sudah saya katakan tadi, kita akan mengalami kematian di dunia ini, ya. Tetapi kita tidak akan menderita ketika kita masuk kepada kekekalan nanti. Kehidupan orang percaya kita mengerti, ada dua macam kehidupan kekal. Yaitu bahagia selamanya bersama Bapa di surga, atau menderita selamanya di luar dari persekutuan dengan Bapa. Wow, jangan sampai kita masuk kepada penderitaan kekal. Tapi ketika Anda dan saya setia sampai akhir, firman Tuhan berkata, kita akan mengalami kehidupan kekal. Kita tidak akan menderita pada kematian kedua. Puji Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, pesan kepada jemaat di Pergamus. Pergamus ini sebuah kota yang pemerintahannya sangat dominan. Tetapi di sana juga ada penyiksaan terhadap orang-orang percaya. Sampai dikatakan ada martir di sana, yaitu
Antipas, saksi Kristus. Jemaat Pergamus menyaksikan kematian Antipas ini. Karena iman kepada Tuhan, karena menjadi saksi Kristus. Seharusnya terhadap martir ini, mereka menerima warisan teladan iman. Tetapi didapati ada teguran di mana jemaat di Pergamus ayat 14 berkata, mereka menganut ajaran Bileam. Beberapa orang di antara mereka menganut ajaran Bileam. Apa itu ajaran Bileam? Yaitu mengizinkan mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Lihat Bapak Ibu, ada penyampur adukan ajaran di sini. Ayat 15. Beberapa orang juga berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nikolaus ini sebenarnya salah satu orang yang diangkat sebagai pelayan jemaat Tuhan di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Tetapi kita lihat Nikolaus ini berubah dari tadinya orang percaya sampai akhirnya menjadi pengajar sesat. Dan dampak ini terus berkembang, pengikutnya terus berkembang juga Bapak Ibu. Dan menyesatkan kehidupan orang percaya. Ajaran mereka dicampur aduk, gak apa-apa. Ikut Kristus tapi juga ikut kepercayaan lain. Ikut Yesus tapi hidup di dalam perzinahan. Bileam dan Nikolaus menggambarkan pencampur adukan kepercayaan, pencampur adukan ajaran. Dan lihat Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan. Kita harus pelajari keterkaitannya. Ajaran yang menyimpang akan menyesatkan perilaku kita. Saya balik. Ajaran yang menyesatkan akan menyimpangkan perilaku kita. Ajaran sesat membuat perilaku kita menyimpang. Ini saling terkait. Apa yang menjadi ajaran yang kita percaya itu akan menentukan perilaku kita. Ajaran yang sesat membuat perilaku kita menyimpang. Ketika jemaat di Pergamus, mereka sudah punya ajaran yang salah. Mereka masuk kepada penyimpangan, yaitu menyembah berhala dan hidup di dalam perzinahan. Dan Tuhan katakan kepada mereka, bertobatlah, ayat 16. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ingin. Wow, luar biasa. Siapa yang bisa bertahan jika Tuhan yang memerangi kita? Kita tidak bisa bertahan, pasti hancur. Sebaliknya Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Anda mau di pihak yang mana Bapak Ibu? Belajar dari pesan Tuhan pada jemaat Pergamus, kita tidak mau menjadi lawan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita mau introspeksi. Ajaran kita hari-hari ini kita mau lihat kembali, teliti kembali. Jangan percaya, jangan gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran di luar Tuhan. Alkitab menjadi guideline kita. Jangan gampang diombang-ambingkan oleh sesuatu yang di luar Alkitab. Kita belajar dari jemaat Efesus. Mereka tekun, mereka disiplin dalam ajaran. Kita belajar dari jemaat di Smyrna. Walaupun mereka kecil, tapi mereka terus bertekun di dalam iman walaupun aniaya menimpa mereka. Mari Bapak Ibu, pelajaran dari jemaat Pergamus. Kita harus memperhatikan ajaran kita. Jangan berada di posisi berlawanan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 17 dari Wahyu pasal 2. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Yang keempat, jemaat Tiatira. Nah, saya bacakan dulu ayat 19 Bapak Ibu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Wow, luar biasa. Jemaat Tiatira tekun, sungguh-sungguh. Dia punya kasih dan iman itu nyata Bapak Ibu. Akibatnya apa?
pekerjaan yang terakhir lebih banyak. Artinya apa? Jemaat ini mengalami pertumbuhan. Baik secara kuantitas maupun kegiatan-kegiatan mereka. Mereka mengalami pertumbuhan yang nyata. Secara kuantitas mereka mengalami pertumbuhan. Kualitas pun juga mengikuti. Tetapi ada hal yang harus mereka koreksi. Ayat 20. Aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihat kembali lagi. Mereka mempunyai celah membiarkan ajaran sesat masuk di tengah-tengah mereka. Akibatnya menyesatkan hamba-hamba Tuhan, menyesatkan orang percaya, membawa mereka masuk kepada perzinahan dan makan persembahan-persembahan terhadap berhala. Wow, ternyata benar Bapak Ibu, ajaran yang menyesatkan membuat perilaku kita menyimpang. Ayat 21. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Wow, Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu kasih waktu. Jadi kalau hari ini kelemahan dosa perbuatan kita belum diungkap Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mampu. Sebenarnya kita sedang dalam kasih karunia Tuhan, diberikan waktu untuk kita sendiri bertobat, supaya tidak Tuhan luaskan disiplin atau hukuman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena kita lihat dari pelajaran pesan Tuhan terhadap jemaat Tiatira, mereka tuh diberikan waktu. Tetapi pada waktunya ketika mereka tidak mau bertobat juga, sampai batas akhir yang Tuhan tetapkan, maka Tuhan akan berikan mereka, luaskan mereka, izinkan mereka mengalami kesusahan. Yang pertama, yang tidak mau bertobat dari dosa perzinahan, dari dosa menyembah berhala tersebut, Tuhan akan lemparkan ke atas ranjang orang sakit. Lihat, sakit penyakit Tuhan izinkan. Sebagai bentuk introspeksi kita tidak mau bertobat dalam rentang waktu kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita akan diberikan kesempatan mengalami sakit penyakit. Yang kedua, terus tidak bertobat, Tuhan berikan masuk kepada kesukaran besar. Kita terus mengalami permasalahan demi permasalahan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau bertobat. Selanjutnya, bukan hanya kita sakit, kita ngalamin kesusahan, tetapi orang lain karena kesalahan kita juga mengalami dampak dari dosa-dosa kita. Dikatakan, anak-anaknya akan kumatikan. Wah, sebuah hal yang menyedihkan jika karena kita, anak-anak kita mengalami sengsara, Bapak Ibu. Saya berdoa Tuhan tidak membuat kita jatuh ke tahap-tahap disiplin yang lebih keras lagi. Maka itu berikan hati kita mau sadar, mau bertobat ketika Tuhan memberikan teguran. Karena kalau kita terus mengeraskan hati, tidak mengindahkan waktu yang Tuhan berikan, kita membiarkan diri kita sendiri jatuh kepada perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang lebih berat lagi. Anak-anaknya mati. Dan terakhir, semua jemaat tahu. Waduh, lihat, tidak ada yang tersembunyi pada akhirnya. Kalau hari ini masih belum ada yang tahu, Tuhan tidak singkapkan, bukan karena Tuhan tidak mampu. Tetapi Tuhan berikan waktu. Karena pada waktu, batas waktu yang Tuhan berikan, kalau kita tidak bertobat, maka ujungnya
Semua orang tahu. Wow, bukankah sebuah hal yang memalukan? Ketika didapati, ternyata gitu ya. Gak nyangka ya. Kan bahasa-bahasa itu gak enak Bapak Ibu. Jemaat Tiatira dikatakan mereka membiarkan wanita Izebel. Mungkin gak ada yang tahu siapa Izebel ini. Di hadapan orang-orang mereka hamba Tuhan yang baik, orang percaya yang baik. Tetapi satu ketika Tuhan akan biarkan kebobrokannya, kerusakan moralnya diungkapkan. Semua orang akan tahu. Wow. Saya berdoa Bapak Ibu, baik saya pribadi dan setiap kita tidak akan masuk kepada tahap yang seperti ini. Ini hal-hal yang begitu memalukan. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi mari kita mau terus memberi hati kita dibentuk ketika Tuhan tegur. Tuhan tegur. Jangan sampai kita jatuh kepada bentuk disiplin yang lebih keras lagi. Karena Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jangan tukarkan iman kita. Jangan campur adukan ajaran kita. Apa yang ada pada kita, itu yang kita pegang. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan kelak. Ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaan-pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita harus pegang teguh apa yang ada pada kita, apa yang dipercayakan Tuhan, ajaran yang kita terima dari Kristus. Mari kita mau pegang teguh, jangan tukarkan itu. Itu saja yang kita pegang sampai akhirnya kita mempertanggungjawabkan setiap pengajaran kita di hadapan Tuhan kelak. Jangan mau dicampur aduk Bapak Ibu. Sekali Kristus tetap Kristus. Sekali Kristus tetap Kristus. Barang siapa menang, wow luar biasa sekali. Ia akan mendapatkan karunia, memerintah, memimpin bangsa-bangsa. Diberikan kuasa memerintah seperti yang Kristus terima dari Bapaknya. Saya percaya Bapak Ibu, ini juga bisa kita alami ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap berpegang teguh terhadap ajaran Kristus yang diberikan kepada kita. Kita akan diberikan karunia untuk menjadi pemimpin. Anak cucu kita akan menjadi penguasa-penguasa di bumi. Aminkan itu. Dan mari kita mau kerjakan sekarang bersama-sama. Jadilah pribadi-pribadi yang memegang teguh pengajaran Kristus sampai pada akhirnya. Yang kelima, pesan Tuhan kepada jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis Bapak Ibu mendapat teguran seperti ini. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang percaya di Sardis, mereka dapat banyak pesan Tuhan. Mereka dapat banyak arahan dari Tuhan. Tetapi sayang terhadap setiap arahan Tuhan itu, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan itu, mereka tidak selesaikan dengan sempurna. Tidak ada yang didapati Tuhan selesai dengan sempurna. Lihat kalau kita ingat pelajaran Nuh. Nuh dapat pesan Tuhan, dia dapat grand design membuat batra. Dan dikatakan Nuh mengerjakannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi butuh hikmat, butuh kasih karunia Tuhan, butuh tuntunan Roh Kudus untuk dapat menyelesaikan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jemaat di Sardis kemungkinan besar mengerjakan segala sesuatunya dengan kekuatan akal pikir mereka sendiri. Sehingga didapati hal itu tidak sempurna. Kita tidak akan bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan akal pemikiran kita sendiri. Kita harus mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Karena dalam
dituntun oleh Roh Kudus, kita bukan saja dibuat mengerti, tetapi dimampukan mengerjakan perintah Tuhan itu dengan tepat. Itulah yang akan membuat kita didapati Tuhan sempurna. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 5 dari Wahyu pasal 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaat Sardis, pesan Tuhan kepada jemaat ini, walaupun juga ada pujiannya di ayat 4, beberapa di antara mereka tidak mencemarkan pakaiannya. Kita belajar mentaati Tuhan itu harus sepenuhnya. Mengerjakan perintah Tuhan itu harus sepenuhnya. Karena mengerjakan sebagian berarti sama dengan tidak mengerjakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus ditaati sepenuhnya. Karena itu pesannya di ayat 3 tadi berkata, ingatlah kembali bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Mendengarkan arahan Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan, ajaran Tuhan. Ingat lagi, benar-benar ingat sepenuhnya seperti apa pesan itu. Lalu bukan hanya itu, dilanjutkan seperti ini, turutilah itu dan bertobatlah. Tidak ada pilihan. Kita harus ingat kembali, fokus kembali kepada seluruh firman Tuhan dan mengerjakannya dengan tepat. Dan karena itu kita butuh tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang membuat kita bukan sekedar mengerti, tetapi dimampukan untuk mengerjakannya dengan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi mengerjakan sebagian sama dengan tidak taat, Bapak Ibu. Kita harus taati, turuti, karena itu kita harus bertobat. Kita harus hidup dipimpin Roh Kudus agar kita didapati mengerjakan sempurna, tepat seperti yang Tuhan mau. Baik, berikutnya. Yang keenam, jemaat di Philadelphia. Apa yang kita bisa pelajari? Pesan Tuhan kepada jemaat ini, mereka mendapatkan pujian, Bapak Ibu. Saya dapati tidak ada teguran di sini. Jemaat ini mendapatkan pujian. Apa pujiannya? Seperti ini. Ayat 8 dari Wahyu pasal 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tetapi kalau Tuhan yang tutup, nggak ada seorang pun yang dapat membukanya. Ingat kejadian di Nuh, ketika Tuhan yang tutup pintu bahtera itu, siapapun tidak dapat yang membuka. Nah, kita belajar di Philadelphia ini, Tuhan berikan kasih karunia, Tuhan bukakan pintu bagi mereka yang tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Saya lanjutkan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Bapak Ibu, dikatakan Tuhan tahu bahwa kekuatan jemaat di Philadelphia ini tidak seberapa. Jadi kalau kita skalakan, yang paling baik itu mungkin Efesus ya. Saya boleh katakan seperti itu. Yang paling kecil, yang paling lemah itu Smyrna. Nah, yang tidak seberapa ini Philadelphia, Bapak Ibu. Lebih tinggi dari Smyrna tapi tidak melebihi Efesus. Tidak melebihi nanti Laodikia. Tapi tidak seberapa. Tuhan tahu Philadelphia ini tidak seberapa kekuatannya. Apa yang dipandang dunia mungkin lahiriah, secara lahiriah gak seberapa. Karenanya mereka dihina.
Tetapi dalam pemandangan Tuhan, Tuhan mengasihi mereka. Lihat, ada aja karena kondisi kita yang gak seberapa ini, orang-orang menekan kita, menghakimi kita. Oh, kamu gak seberapa, mungkin karena kamu melakukan dosa. Oh, kamu gak seberapa, mungkin karena Tuhan kurang mengasihi kamu. Oh, kalau dibanding aku kamu gak seberapa, mungkin Tuhan lebih mengasihi aku. Lihat, pola pikir seperti ini mirip dengan pola pikir yang kawan-kawan Ayub miliki. Ketika Ayub jatuh sengsara, mereka berkata kepada Ayub, "Yub, ayo ngaku Yub, kamu pasti melakukan sebuah hal yang salah di mata Tuhan. Karena itu Tuhan hukum kamu sampai kamu sengsara kayak gini." Mirip Bapak Ibu. Jemaat Laodikia dalam ketidakseberapaan mereka itu, bukannya mereka ditolong, dikuatkan, diberikan semangat dan dukungan. Justru ada aja orang yang melemahkan mereka. Yang berusaha justru memberikan mereka tekanan demi tekanan, berdusta. Yang mengatakan, oh Tuhan gak mengasihi kalian karenanya kalian dibiarkan menjadi gak seberapa itu tadi. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menjadi lemah. Mau apapun kondisi kita gak bisa kendalikan penilaian orang. Apalagi kalau orang itu memang sudah punya hati yang gak baik. Mau kita dalam kondisi melimpah, mereka bisa ngata-ngatain negatif tentang kita. Mau kita dalam kondisi kekurangan pun, mereka lebih jadi-jadi mengatakan negatif tentang kita. Jadi kita gak usah pikirkan, gak usah pusingkan. Kalaupun hari-hari ini kondisi kita gak seberapa. Lihat, asalkan kita didapati mau terus tekun menuruti firman Tuhan. Asalkan dalam keterbatasan kita itu kita didapati tidak menyangkal Tuhan. Tuhan pada akhirnya akan memutar keadaan. Orang-orang yang tadinya menghina, berdusta tentang kita akan diputar menjadi mereka tersungkur dan mengaku bahwa Tuhan mengasihi kita. Dengar Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang karena iman percaya kepada Kristus harus dikucilkan, harus dibenci oleh orang-orang terdekatmu. Entah itu keluargamu, rekan-rekan pekerjaanmu. Dengar, suatu hari kelak akan ada kondisi yang berbalik. Akan ada pemutaran kondisi. Akan ada perubahan kondisi. Hari ini mungkin karena engkau dalam keterbatasanmu, dalam permasalahan yang engkau alami, engkau dibuat dihina oleh mereka, tapi ada waktunya Tuhan menempatkan pembelaannya kepadamu, dan akan ada waktunya nanti dari mulut yang menghinamu, itu akan berbalik berkata benar, Tuhan mengasihimu. Wow, benar ya, Tuhan di pihakmu. Wow, itu luar biasa. Jangan kecil hati karena dihina. Jangan kecil hati karena dikecilkan Bapak Ibu. Tetapi dalam keterbatasan kita ini, terus kita mentaati firman Tuhan. Terus kita memegang teguh iman kita. Jangan sangkal itu karena hinaan, karena perkataan orang. Karena pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan pembelaannya. Tuhan akan putar keadaan itu. Orang-orang itu akan mengakui bahwa benar Tuhan yang hidup itu mengasihi hidupmu dan hidupku. Orang kau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Oh, luar biasa. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik Bapak Ibu, mungkin kita merasa hari-hari kita gak seberapa, jangan kecil hati. Jangan lemah, pegang terus iman kita. Tetap taati Tuhan. Tuhan akan lindungi kita. Tuhan akan bela kita. Kita akan diangkat Tuhan menjadi pribadi-pribadi
yang secara nyata akan diakui orang-orang yang membenci kita bahwa benar Tuhan mengasihi kita. Selanjutnya, yang terakhir jemaat di Laodikia. Kalau jemaat Philadelphia semuanya pujian. Nah, kebalikannya. Jemaat Laodikia semuanya teguran Bapak Ibu. Mengapa? Kita lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. 17. Apa yang menyebabkan kondisi ini? Lihat. Karena engkau berkata, oh aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan engkau malang, miskin, buta dan telanjang. Lihat Bapak Ibu. Jemaat di Laodikia, jemaat yang sudah merasa dirinya tidak kekurangan lagi. Tidak butuh apa-apa dari Tuhan lagi. Ini jemaat-jemaat yang mengalami kesombongan. Dengan segala kebaikan yang mereka alami, seharusnya belajar lebih rendah hati dan lebih bergantung kepada Tuhan. Tetapi mereka sudah mulai berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan. Bahaya, hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan, sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kita lebih sadar bahwa semuanya itu hanya karena oleh kasih karunia Tuhan. Ketika kita mulai didapati diri sudah sombong, apa tandanya? Sudah tidak butuh lagi ajaran, teguran, didikan, merasa paling dari yang lain, itu tanda-tanda kita sudah mulai jatuh kepada kesombongan. Dan di waktu-waktu itu Tuhan akan justru menyatakan apa pemandangan Tuhan terhadap orang-orang seperti ini. Ternyata mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kondisi yang sangat memilukan. Dan ini merupakan teguran yang keras. Lihat kalau kita perhatikan, ada eskalasi Bapak Ibu dari penataan teguran, pesan terhadap 7 jemaat ini. Dan saya boleh menilai bahwa jemaat Laodikia sebagai penutup dari ke-7 jemaat yang mendapatkan pesan khusus dari Tuhan ini, jemaat Laodikia ini klimaks teguran Tuhan yang keras. Teguran Tuhan yang apa adanya. Memakai sebuah gambaran kondisi yang begitu menyedihkan. Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar. Semakin kita diangkat Tuhan tinggi, semakin rendah hati. Semakin punya sikap hati yang lebih bergantung kepada Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Ayat 18. Maka aku menasihatkan kau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ada emas, ada pakaian, dan minyak yang harus mereka dapat dari Tuhan. Mengajarkan bahwa ada keterbatasan yang tidak disadari oleh jemaat Tuhan di Laodikia yang sudah pada posisi sombong rohani ini Bapak Ibu. Oh aku sudah mapan, aku sudah tidak butuh apa-apa. Oh pengajaran itu aku tidak tahu, sudah tidak usah ajarin aku lagi. Pengajaranku paling. Posisiku paling. Kamu sih siapa? Wah terhadap jemaat ini Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan. Ini bukti kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, melihat teguran Tuhan yang keras ini kita jangan langsung salah sangka kepada Tuhan. Justru nanti kita belajar kenapa Tuhan menegur dengan keras. Kita lihat Bapak Ibu. Ayat 19 dari Wahyu pasal 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan masih beri diri untuk menyatakan kesalahan kita, berarti tandanya Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Justru ketika Tuhan berdiam, tidak lagi menyatakan pendapatnya terhadap umatnya, itu hal yang mengerikan Bapak Ibu. Bisakah kita sepakati hal ini?
Ketika ada firman Tuhan dalam bentuk apapun, baik itu sebuah pujian ataupun teguran, seperti yang kita lihat, 7 jemaat ini menerima hal tersebut. Baik pujian atau teguran itu menandakan Tuhan masih mengasihi, Tuhan masih peduli. Kalau sudah Tuhan biarkan, wow, sudah akhir dari segalanya. Tapi kalau masih Tuhan mau memuji kita, atau bahkan Tuhan masih mau menegur kita, mendidik kita, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Karena dikatakan barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Belum berhenti di situ. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena kepada didikan Tuhan, responnya harus pertobatan Bapak Ibu. Terhadap teguran, hajaran dari Tuhan, respon yang Tuhan mau adalah bertobat. Karena beda respon, beda result. Beda respon, beda hasil. Maka di situ setiap pesan, teguran, pujian yang diterima masing-masing jemaat Tuhan ini selalu ditutup dengan sebuah kalimat, barang siapa menang. Selalu ada pesan itu, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Karena Tuhan menginginkan respon yang benar. Kita dipuji bukan berarti kita merasa aman. Kita dididik bukan berarti Tuhan mengabaikan kita, ingin membuang kita. Bukan. Tuhan ingin kita punya respon yang benar. Yaitu mau bertobat, mau kembali dengan tekun sungguh-sungguh. Mengerjakan dengan tepat apa yang Tuhan inginkan. Itu respon yang Tuhan harapkan. Itu yang membuat kita bisa menjadi pemenang. Relakan hati bertobat. Pesan Tuhan begitu keras. Tuhan menyatakan, menelanjangi jemaat di Laodikia. Ini loh kondisimu sesungguhnya. Membuat mereka mengerti. Dan Tuhan ingin respon yang benar. Karena tanpa respon yang benar itu, didikan, teguran Tuhan tidak akan berarti apa-apa. Karena itu Bapak Ibu, mari relakan hati. Mari minta Roh Kudus memampukan kita bukan sekedar mengerti ketika kita dididik, ditegur Tuhan. Tapi memampukan kita mengerjakannya dengan tepat. Memampukan kita bertobat. Memampukan kita tidak keras hati. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Didikan Tuhan, teguran, hajaran yang tadinya diibaratkan, digambarkan dengan teguran dan hajaran yang mungkin gak enak, tapi sebenarnya itu bentuk Tuhan mengetuk hati kita. Mengetuk hati kita, Bapak Ibu, ingat ini. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam didikan ajaran yang Ia berikan, walaupun kita nggak enak ketika kita diajar Tuhan, ditegur Tuhan, tapi itu adalah sebuah ketukan. Dan ketika kita merespon dengan benar, dengan pertobatan itu, seperti kita membuka pintu hati, membiarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Dan lihat apa yang terjadi, ada nuansa makan bersama. Makan bersama ini budaya yang ada di masyarakat Yahudi yang menggambarkan kekeluargaan yang akrab. Yang menggambarkan suatu nuansa yang penuh damai, penuh sukacita, penuh keberkatan. Makan bersama akan menjadi sebuah tanda ketika seseorang memenangi pertempuran, memenangi perburuan. Ada makan bersama di sana, menandakan sebuah kemenangan. Wow, ketika kita memberi diri, ditegur, dihajar Tuhan. Sama seperti kita membiarkan Tuhan masuk dan ada perjamuan makan bersama. Kita diberi diri walaupun tadinya gak enak. Melewati masa teguran, masa didikan Tuhan itu.
Tapi ujungnya ada pesta bersama dengan Tuhan. Ada makan bersama dengan Tuhan kita. Ada damai sejahtera kita alami. Ada kesukaan, kemenangan besar kita alami. Karenanya kita nggak lihat terfokus kepada susahnya, deritanya, kepada setiap teguran, didikan yang Tuhan berikan pada kita. Tapi kita mau lihat apa tujuannya. Tuhan tidak menghancurkan kita, tapi Tuhan ingin sehidangan dengan kita. Tuhan ingin membuat kita merasakan damai sejahtera, sukacita, persekutuan yang indah dengan Dia. Sebuah tanda kemenangan besar. Anaknya berhasil dididik oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Mari kita mau arahkan pandangan kita ke sana Bapak Ibu. Karena salah berfokus, salah tujuan Bapak Ibu. Terhadap setiap permasalahan, didikan yang Tuhan luaskan dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus kepada deritanya, kita akan susah lihat makan-makannya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat ujungnya adalah makan-makan bersama Tuhan. Seberapa jauhnya perjalanan kita akan tempuh. Mari, Tuhan mengetok pintu hati kita. Berilah hatimu, relakanlah hatimu. Bertobat. Ada pesta makan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan mau membuat kita merasa damai, sukacita. Yang mau merayakan kemenangan anak-anak yang berhasil dididik, ditegur olehnya. Oh, luar biasa. Saya berdoa itu terjadi pada dirimu dan diriku. Itu terjadi pada setiap kita Bapak Ibu. Kita mau dididik, kita mau diarahkan. Sehingga kita akan mengalami kemenangan besar. Puji Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Luar biasa ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kesimpulan Bapak Ibu. Perkembangan gereja sampai di zaman Rasul Yohanes menerima pewahyuan, mencatat kitab ini. Itu begitu beragam. 7 gereja sudah menggambarkan karakteristiknya masing-masing, kondisinya masing-masing. Pesan Tuhan kepada 7 gereja ini diwarnai dengan pujian, juga ada teguran. Tetapi selalu ada janji, barang siapa menang. Dan ini membuktikan ada sebuah pertandingan yang harus dimenangkan. Pertandingan yang harus diakhiri dengan baik. Apa itu? Yaitu berhasil mengerjakan dengan tepat, sempurna apa yang Tuhan inginkan. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu memiliki wahyu. Kita perlu Roh Kudus bekerja secara aktif. Karena itu wahyu diberikan, nubuat diberikan supaya apa? Menyadarkan gereja. Bagaimana posisinya saat ini di hadapan Tuhan. Ingat, ini bentuk kasih Tuhan mempersiapkan gereja menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam menyongsong kedatangan Tuhan kedua ini, memang 7 gereja ini menceritakan bahwa mereka juga mengalami aniaya. Mereka mengalami penindasan. Tapi beberapa mereka justru juga mengalami kebaikan yang membuat mereka salah menyikapi hal itu. Menjadi sombong rohani karena kondisi nyaman yang mereka alami. Tuhan mengingatkan berbagai macam kondisi gereja ini sebagai bentuk kasih Tuhan mempersiapkan mereka menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau Tuhan masih puji kita, bahkan kalau Tuhan masih tegur kita, itu merupakan hal yang baik. Agar kita semakin terus disiapkan. Ingat, mereka yang menang akan menikmati janji yang Tuhan sediakan. Tetapi juga ada peringatan bagi mereka yang tidak mau bertobat. Bagi mereka yang tidak mau berusaha menjadi pemenang. Maka mereka akan mengalami yang dikatakan disiplin atau hukuman dari Tuhan. Dan ini tidak mengenakan. Beberapa jemaat diingatkan, pegang terus pengajaran yang ada padamu. Bangkitkan kembali tekad kita. Kerahkan semua kemampuan untuk mencapai akhir yang Tuhan inginkan. Jangan mundur. Apapun kondisimu, baik engkau sedang dalam kondisi kecil,
tidak seberapa atau melimpah. Jangan jadikan kondisimu membuat engkau melupakan siapa Tuhanmu. Jangan jadikan kondisimu menjadi alasan untuk engkau menukarkan iman kepercayaanmu. Tapi dalam kondisi apapun, biarlah kita didapati menjadi jemaat-jemaat yang terus berpegang pada firman, yang terus tekun dan tidak menyangkal Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita akan tetap berpegang teguh, setia sampai akhir. Haleluya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita dipersiapkan Bapak Ibu menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Karena itu sampai akhirnya setialah, bertekunlah untuk bukan sekedar membaca, mendengar, tetapi menuruti, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saya ajak kita sama-sama mengangkat pujian ini Bapak Ibu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Hari ini kita sedang mengalami kondisi yang berat. Beberapa waktu yang lalu kita mendapat kabar ada jemaat Tuhan yang dipanggil Tuhan. Sebuah kabar yang menyedihkan. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya keselamatan itu berbicara mengenai masalah pribadi kita dengan Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu, kita boleh mengambil sebuah pembelajaran di masa-masa hidup kita ini. Kita mau melatih diri kita untuk tetap setia. Bukan masalah nanti bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Dengan peristiwa apa kita mengakhiri. Karena usiakah, karena penyakitkah, karena kecelakaankah. Tetapi yang terpenting bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan. Hingga nanti kelak waktunya tiba. Dengan apapun kejadian yang kita alami, kita sudah siap mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kalau hari ini masih ada teguran yang Tuhan berikan, berilah hatimu, bertobatlah, Tuhan mengasihi engkau. Kalau hari ini karena kondisi permasalahan, engkau mulai melihat jalan yang lain untuk engkau tempuh. Engkau meninggalkan jalan yang Tuhan tetapkan. Maka kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan engkau untuk kembali. Kembalilah, bertobatlah. Terimalah sesuatu yang hanya dari Tuhan yang mampu menyelamatkan engkau, bukan dari yang lain. Karena di luar sana engkau tidak akan menemukan emas, pakaian putih, dan minyak yang akan membuatmu melihat. Karena itu datang pada Tuhan.
Sehingga ia memampukan engkau kembali untuk melihat apa yang menjadi isi hatinya di balik semua permasalahan, tantangan dan kondisi zaman ini. Tampaknya engkau akan tersesat, tampaknya engkau akan menukarkan imanmu. Karena itu kembali terima apa yang daripada Tuhan, terima itu. Roh Kudus yang memberikan hikmat, pengertian, ia akan melimpahkanmu dengan karunia. Sehingga engkau bisa melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat setiap hal yang boleh engkau alami hari ini. Dan engkau bisa berkata, Tuhan ini aku. Tuhan mampukan aku sampai akhirnya. Tetap setia, tetap mengiringmu, tetap melayanimu. 7 jemaat sudah memberikan pembelajaran yang berharga pada kita hari ini. Mungkin waktu sangat singkat untuk lebih mendetilkannya, tapi saya berdoa Roh Kudus yang memperkaya pengertian kita. Dan lebih dari itu, Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita mentaati apa yang Tuhan harapkan, Tuhan gambarkan lewat kondisi 7 jemaat ini. Jangan kecil hati. Jangan merasa engkau tidak seberapa. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan putar kondisi itu. Jangan dengarkan orang yang menghinamu. Suatu hari kelak mereka akan mengakui Tuhan mengasihimu. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi kita angkat lagu ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Bukan sekedar kata-kata Tuhan, bahkan lebih dari itu. Bukan sekedar terlalu percaya diri atau menyombongkan kemampuan kami. Tetapi pada nyatanya Tuhan, kami tidak sanggup. Pembelajaran-pembelajaran menyatakan kami tidak sanggup Tuhan berjalan sendiri. Kami pasti gagal tanpa Engkau Tuhan. Karenanya Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Melewati segala musim, melewati segala masa hidup kami Tuhan. Baik kondisi senang, sukar, bahkan duka Tuhan. Tetap tuntun kami, agar ketika kami senang, kami tidak melupakan Engkau. Atau ketika kami sukar dalam kondisi berduka, kami tidak menghujat Engkau Tuhan. Tuntun kami yang lemah dan cenderung sesat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami dapat berbenah diri, agar kami dapat terus dipersiapkan, mengerjakan dengan tepat apa yang Tuhan mau.
Biarlah pesan-pesan Tuhan terhadap 7 jemaat ini boleh kami pelajari dengan baik dan kami terapkan. Sehingga kami Engkau dapati menjadi orang-orang yang berbahagia. Menyikapi setiap didikan dan teguran Tuhan yang mungkin tidak mengenakan. Tapi kami tahu ujungnya ada makan bersama dengan Tuhan. Ada sebuah pesta kemenangan. Kami adalah orang-orang yang berhasil Tuhan didik. Kami adalah orang-orang yang berhasil berespon dengan baik terhadap teguran Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kami. Luruskan kembali jalan kami, buat mata kami kembali melihat Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa. Khusus bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam perjuangan melawan penderitaan. Perjuangan dalam menghadapi penyakit, mengalami penyakit COVID-19. Tuhan, kuatkanlah kami. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Dalam kondisi apapun kami tidak akan menjual iman kami. Tidak akan menukar iman kami. Bahkan tidak akan menyangkal Tuhan. Kami akan tetap berpegang teguh. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami. Hingga kami Tuhan dapat setia sampai akhir. Bahkan setia sampai mati. Kuatkan kami Tuhan. Teguhkan iman pengharapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang mengerjakan karya-Mu yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Hamba memohon Tuhan, kemurahan Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Terlebih dari semua itu, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk tetap berpegang teguh terhadap Engkau dalam setiap musim kondisi yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa segala bentuk tipu muslihat iblis yang mencoba melemahkan, menipu kami, membuat kami ingkar daripada-Mu Tuhan. Hamba berdoa, mematahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus Engkau persiapkan sampai akhirnya Engkau dapati kami. Setia sampai akhir. Sampai akhirnya Engkau dapati kami tepat mengerjakan apa yang Engkau inginkan dengan baik, dengan sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Kristus Yesus Allah yang hidup itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kami mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga jemaat Tuhan GPI Lusai yang kemarin mengalami kedukaan ditinggal oleh orang yang dikasihi. Keluarga Ibu Ida yang ditinggal oleh ibunya, Ibu almarhumah Ibu Ngaslin, dan keluarga Bapak Asen yang ditinggal oleh istrinya, Ibu Liliana. Almarhumah Ibu Ngaslin, almarhumah Ibu Liliana, jemaat Tuhan juga di GPI Lusai. Kami mengalami kehilangan dan kami mengucapkan turut berduka cita. Doa kami Tuhan yang terus memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang sedang sakit penyakit, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang isoman, mari jangan patah semangat, jangan bersedih hati, jangan dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tapi bangkitkan iman kita. Teruslah memuji Tuhan, makan yang banyak, makan yang sehat, supaya kita bersuka, imun kita naik. Kita terus berdoa, jangan berhenti berharap. Tuhan akan menyatakan kuasanya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita tutup ibadah kita di minggu ini. Kita mau menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu dalam kami menyelenggarakan ibadah ini. Tetap Tuhan, Engkau satu-satunya pujaan, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami memohon Tuhan yang terus menuntun kami dalam menjalani masa-masa ini. Bahkan Tuhan yang memberkati pemerintah
dalam menentukan kebijakan-kebijakan, memberikan bantuan-bantuan agar masyarakat Indonesia boleh benar-benar Tuhan keluar dari masa pandemi ini dengan baik. Tuhan juga yang berkati tenaga medis, para relawan pejuang COVID Tuhan. Tuhan yang berkati mereka yang di garis depan berjuang merawat orang-orang yang terdampak COVID. Tuhan tolong mereka ya Bapa, Tuhan berkati mereka sehingga melalui tangan mereka Tuhan, orang-orang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga bagi pihak keamanan Tuhan, Tuhan yang memberikan juga kekuatan dalam menjaga bangsa dan negara kami, sehingga dalam kondisi ini tidak ada satu pihak pun yang dapat mencuri kesempatan memecah belah bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan bangsa kami bersadi patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan, serta kuat kuasa pertolongan persekutuan dengan Roh Kudus, menuntun menyertai langkah kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita untuk terus diubah, dipersiapkan sesuai dengan kehendaknya. Terima berkat Tuhan, turunlah berkat Tuhan atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.